warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nima Hara dengan NIM 0601232070 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2 Stambuk 23. Nah, di sini saya diberi tugas oleh dosen kita, dosen mata kuliah kewarganegaraan, Bapak Dr. Usyono MA, mengenai kampanye anti korupsi. Nah, di dalam materi ini saya menjelaskan yang pertama, pengertian korupsi, yang kedua, bentuk-bentuk korupsi, dan yang ketiga, karakteristik anti korupsi, dan yang keempat, dampak negatif, dan yang kelima ada solusi apa menurutmu mengenai anti korupsi ini. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu korupsi. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Joseph S. Beliau seorang profesor emeritur di Harvard Kennedy School dan mantan asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Beliau adalah penulis The Mars Matter. Joseph S. mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat untuk mencapai keuntungan pribadi. Beliau menekankan bahwa korupsi mencakup penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi. Berikutnya, apa sih bentuk-bentuk korupsi? Nah, bentuk-bentuk korupsi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada suap. Suap adalah pemberian uang, barang, atau layanan kepada pejabat publik untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Dan yang kedua ada penggelapan. Penggelapan terjadi ketika seseorang ini dipercaya untuk mengelola uang atau aset tertentu, menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi. Dan yang ketiga ada penyuapan. Penyuapan adalah pembayaran yang dilakukan kepada pejabat publik atau individu lain sebagai imbalan untuk memberikan kontrak atau proyek tertentu. Yang keempat ada pemerasan. Pemerasan adalah tindakan meminta atau memaksa seseorang untuk memberikan uang atau layanan di bawah ancaman. Dan yang kelima ada penyuapan dalam bentuk hadiah atau hiburan. Pemberian hadiah atau hiburan yang berlebihan kepada pejabat publik dengan tujuan mempengaruhi keputusan mereka. Dan yang terakhir ada keuntungan pribadi. Penggunaan informasi rahasia yang diperoleh dari posisi atau jabatan tertentu untuk melakukan transaksi atau keputusan yang menguntungkan secara finansial. Sebuah informasi tersebut diumumkan ke publik. Nah, bentuk-bentuk korupsi ini dapat terjadi di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, sektor swasta, dan lembaga non-pemerintah. Penjelasan selanjutnya, bagaimana karakteristik atau karakter dari korupsi itu? Ada beberapa karakteristik utama anti korupsi. Yang pertama, ada integritas. Integritas memiliki prinsip moral yang kuat dan berpegang teguh pada nilai-nilai kejujuran. Yang kedua, ada transparansi. Bersikap terbuka dan jujur dalam berbagai tindakan keputusan. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas. Akuntabilitas bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Dan yang keempat ada profesionalisme, keadilan keputusan terhadap hukum. Dan yang terakhir ada kritis dan berpikir analitis, mampu berpikir kritis dan analitis untuk mengidentifikasi potensi korupsi. Karakteristik ini membantu menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mendorong perilaku yang etis dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Berikutnya, ada bagaimana sih dampak negatif dari korupsi itu? Nah, ada beberapa dampak negatif yang bisa terjadi dari gerakan anti korupsi. Yang pertama ada reaksi balik dari koruptor. Reaksi balik dari koruptor, pihak yang terlibat dalam korupsi mungkin melawan upaya anti korupsi dengan berbagai cara, termasuk intimidasi, ancaman atau bahkan kekerasan terhadap aktivis atau pihak berwenang yang menjalankan program anti korupsi. Yang kedua ada ketidakstabilannya politik.
Ketidakstabilannya politik, penindakan tegas terhadap korupsi bisa memicu ketidakstabilannya politik, terutama jika menyentuh elit politik yang berkuasa. Yang ketiga ada efek samping ekonomi. Di dalam efek samping ekonomi dalam jangka pendek, pembersihan besar-besaran dalam pemerintahan perusahaan bisa menggunakan atau mengganggu operasional normal, menghambat investasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang keempat ada korupsi tersembunyi. Korupsi tersembunyi ini maksudnya adalah korupsi itu mungkin tidak hilang sepenuhnya, tetapi malah menjadi lebih tersembunyi atau bahkan berkembang dalam bentuk-bentuk yang lebih sulit dideteksi. Dan yang kelima ada penegakan hukum yang tidak adil. Terkadang upaya anti korupsi dapat disalahgunakan untuk tujuan politik, di mana penegakan hukum menjadi selektif dan hanya menyasar lawan politik atau kelompok tertentu. Sementara sekutu atau pendukung pemerintah dibiarkan bebas. Dan terakhir ada ketidakpastian hukum. Lalu ada resistensi dan ketidakpuasan publik. Yang terakhir ada reaksi balik koruptor. Masuklah kita ke penjelasan yang terakhir, yaitu apa solusi yang paling efektif untuk memerangi korupsi agar tidak berkelanjutan. Nah, yang pertama ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses publik terhadap informasi tentang keputusan dan tindakan pemerintah, serta memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan mereka. Yang kedua ada penegakan hukum yang tegas dan konsisten, penguatan lembaga anti korupsi dan peradilan yang independen, memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, serta memastikan independensi dan kapasitasnya untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dihukum secara adil dan konsisten. Yang ketiga ada edukasi anti korupsi, memasukkan materi anti korupsi dalam kurikulum pendidikan di semua tingkatan. Yang keempat ada peningkatan partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengawasan pemerintah dan pelaporan tindakan korupsi. Lalu yang kelima ada pengawasan keuangan, memperketat pengawasan aliran dana dan kekayaan pejabat publik melalui deklarasi kekayaan dan audit berkala. Yang terakhir ada pencegahan pencucian uang, mengimplementasikan langkah-langkah untuk mencegah dan mendeteksi pencucian uang yang seringkali terkait dengan praktik korupsi. Berikutnya ada penghargaan untuk pelapor, komite etik dan kepatuhan, kerjasama internasional, serta perjanjian ekstradisi. Sekian dari saya penjelasan mengenai anti korupsi. Mari merubah menjadi lebih baik mulai dari diri sendiri, mulai hal yang terkecil dan saat ini juga. Karena berani jujur itu hebat. Salam solusi. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.